mengenai bangunan. Nah, ini sebenarnya materi ini juga sama. Materi ini adalah materi review teman-teman untuk melakukan penilaian bangunan. Gitu ya. Ini juga sama sebetulnya, materinya review. Nah, bangunan itu banyak gitu ya. Teman-teman bisa memahami struktur, utilitas, dan fasilitas pendukung bangunan. Terus kemudian mampu menyusun rincian anggaran biaya pembangunan, mampu menerapkan pendekatan biaya. Nah, kan penilaian bangunan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya. Sehingga teman-teman di sini diharapkan mampu menyusun RAB. Terus kemudian menerapkan pendekatan biaya pada penilaian properti. Nah, kecuali materi ini, saya nanti akan saya share lagi beberapa tools untuk mencari RAB. Gitu ya. Nanti silakan dipelajari sendiri. Saya tidak akan membahas di dalam kuliah. Di dalam kuliah akan saya bahas yang umum-umum. Silakan teman-teman diutak-atik sendiri untuk bisa mempelajari atau menghitung tools yang akan saya berikan kepada teman-teman nanti setelah selesai kuliah. Gitu ya. Saya memberikan 3 contoh tools yang bisa teman-teman manfaatkan. Terserah mana yang mau dimanfaatkan. Yang pertama, saya berikan DKPB, walaupun DKPB tahun lama, tapi setidaknya teman-teman bisa belajar dari DKPB tahun lama lah. Nggak apa-apa lah, kita namanya belajar, walaupun keterbatasan tools gitu ya, tapi setidaknya teman-teman tahu ini DKPB yang model di JKN itu seperti ini loh gitu ya. Saya berikan nanti setelah selesai kuliah, silakan diutak-atik sendiri. Gimana cara ngitung pakai DKPB dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua nanti ada yang pakai model SNI. DJP sekarang pakai model SNI gitu ya. DJP pakai model SNI itu punyanya PU. Nah, silakan nanti kalau mau diupdate, kalau enggak juga enggak apa-apa, nanti silakan adik-adik pelajari di situ. Yang model SNI. Terus yang filenya paling gede, ini yang model punya DJP yang DBKB 2000 gitu ya, yang DBKB 2000. Saya berikan 2 nanti, yang DBKB 2000 ada petunjuk installernya, ada cara ngisinya dan ngupdate gitu ya. Tapi ini kebetulan untuk wilayah Jakarta gitu ya, di wilayah Jakarta nggak apa-apa dicoba aja pakai wilayah Jakarta gitu ya. Dicoba pakai wilayah Jakarta. Walaupun nanti bisa juga dicoba pakai wilayah yang lain, tapi di sini dicoba pakai wilayah Jakarta, nanti adik-adik coba untuk gunakan. Nah, terserah resource yang mau diganti atau dibuat main-main dulu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Cuman kalau yang model DKPB ini ngisinya harus pakai formulir SPOP. Karena kalau yang model DKPB ini dulu digunakan untuk menghitung PBB P2 pada awalnya. Tapi karena PBB P2 sudah diserahkan ke pemerintah daerah, maka model DKPB ini gitu ya, banyak juga digunakan oleh pemerintah daerah untuk menghitung PBB. Ya, jadi saya berikan 3 tools nanti setelah kuliah ini, terus kemudian silakan adik-adik tugasnya ngotak-atik sendiri. Ya, tugasnya ngotak-atik sendiri. Nah, pengertian bangunan. Bangunan merupakan struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding, atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang PBB, Undang-Undang 12 tahun 1994 gitu ya, bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan gitu ya. Nah, ini definisi bangunan. Adik-adik kan sekarang juga belajar bangunan gitu ya. Adik-adik kan juga belajar bangunan. Nah, nanti di dalam PBB pun, di dalam PBB P5L, ya, di dalam PBB P5L, cara menghitung bangunan itu juga beda-beda. Ada bangunan apa semacam kriteria 1 dan bangunan kriteria 2 gitu ya. Yang bangunan kriteria 1 ini kan bangunan-bangunan yang sederhana kayak kantor, kayak rumah, terus kemudian kayak sekolahan yang ada di kawasan perkebunan, perhutanan, pertambangan dan lain sebagainya, rumah dinas. Terus ada lagi bangunan kriteria 2
yang lebih rumit atau kelompok 2 gitu ya, bangunan kelompok klasifikasi 2 atau kelompok 2 atau kriteria 2 itu bangunan misalnya kayak tangki, terus kemudian pada anjungan di tengah lautan. Nah, itu ngitungnya pakai ber berbeda gitu ya. Ada yang metode meter persegi, ada yang pakai menara untuk menghitung biaya pembuatan baru atau pembangunan baru. Gitu ya. Intinya adalah kalau kalau bangunan ini dihitung dengan menggunakan pendekatan biaya. Baik itu mau menggunakan metode meter persegi, survei kuantitas, unit terpasang, gitu ya, boleh. Oke. Terus kemudian menurut klasifikasinya, sesuai dengan fungsinya, ada yang namanya bangunan hunian, seperti rumah tinggal, rumah susun, kemudian komersial, seperti perkantoran, hotel, toko, dan ruko, dan lain sebagainya. Kemudian ada bangunan industri, sebagai tempat untuk proses produksinya. Kemudian ada bangunan umum sosial, tempat ibadah gitu ya, dan sarana umum. Ada bangunan khusus, misalnya bendungan, jalan kereta api, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Nah, enaknya kalau kita sekarang itu belajar untuk menilai bangunan yang sederhana, yaitu rumah tinggal, atau kalau misalnya teman-teman ada yang tinggal di rumah susun atau apartemen gitu ya, atau sejenisnya, juga kita melakukan penilaian terhadap unit rumah susunnya. Gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman ada yang tinggal di rumah susun malah enak ngitungnya kan gitu kan. Kenapa? Kita menggunakan penilaian data pasar kelar, nggak usah ngitung tanah berapa, bangunan berapa gitu, nggak usah gitu ya. Karena kalau di rumah susun kan nggak punya tanah. Ya, kalau di rumah susun kan tinggalnya kan nggak punya tanah, tanahnya digunakan untuk kepentingan bersama. Jadi kalau teman-teman ada yang misalnya tinggal di rumah susun, apartemen gitu ya, terus kemudian penthouse atau semacam itu gitu ya, enak tinggal tinggal nyari data pembanding apartemen lain yang dijual. Kan banyak apartemen yang dijual. Ya, menurut klasifikasinya ada 5 bangunan. Terus kemudian, nah, menurut jenis penggunaannya. Menurut jenis penggunaannya, ada yang dinamakan bangunan permanen, gitu ya, ada yang dinamakan bangunan permanen, terus kemudian ada yang dinamakan bangunan semi permanen, gitu ya, ada yang dinamakan bangunan semi permanen, terus ada yang dinamakan bangunan sementara. Nah, kalau bangunan permanen ini merupakan bangunan dengan konstruksi utamanya terdiri dari beton, baja, atau batu dengan umur bangunan lebih dari 15 tahun. Artinya bangunan itu bisa bertahan lebih dari 15 tahun. Masa pakainya itu bisa lebih dari 15 tahun. Kalau permanen berarti dibikin dengan konstruksi beton, baja, atau batu. Sedangkan yang semi permanen ini konstruksinya menggunakan beton, baja, atau batu, tapi hanya sebagian. Gitu ya. Biasanya ditambah dengan bangunan kayu atau dan lain sebagainya. Atau misalnya pondasi dan selufnya aja terbuat dari ini apa namanya batu, yang lain terbuat dari kayu, papan, triplek, dan lain sebagainya. Sehingga umur bangunan itu biasanya kurang dari 15 tahun. Terus ada lagi bangunan sementara. Untuk bangunan sementara, merupakan bangunan yang hanya dipakai untuk sementara waktu, dengan konstruksi utama terbuat dari bahan ringan, seperti kayu dengan umur bangunan juga kurang dari 15 tahun. Oke, ini contoh dari klasifikasi dari bangunan menurut jenis penggunaannya. Nah, menurut jumlah lantainya tadi ya, yang pertama tadi, saya balik lagi. Nah, sesuai dengan klasifikasinya, berarti kalau kita residensial, penilaian properti residensial, berarti kita
bangunannya masuk ke dalam bangunan hunian sesuai dengan fungsinya. Terus kemudian adik-adik melihat bangunan rumahnya masing-masing. Ya, kalau bangunannya itu umurnya bisa bertahan lebih dari 15 tahun dengan konstruksi yang tersebut batu, baja, dan beton, berarti bangunan itu masuk permanen. Terus kalau misalnya bangunannya itu hanya sebagian dari batu dan beton gitu ya, berarti semi permanen. Kalau misalnya bangunannya itu hanya dipakai sementara gitu ya, ada yang dari kayu, terus kemudian rumah panggung dan lain sebagainya gitu ya, bahan ringan. Nah, misalnya namanya bangunan sementara. Nah, terus kemudian menurut jumlah lantainya, ini juga sama, residensial yang adik-adik nilai, gitu ya, yang kalian nilai, itu apakah bangunan tersebut masuk kepada bangunan tidak bertingkat, bangunan bertingkat, atau bangunan yang bertingkat sebagian. Gitu ya. Nah, bangunan bertingkat, ada yang bangunan bertingkat tinggi, yang biasa dinamakan dengan high-rise building, itu dengan jumlah lantai lebih dari 4. Jadi kalau dikatakan high-rise building gitu ya, sesuai dengan ininya, apa namanya, tingkatannya, itu berarti bangunan tersebut mempunyai jumlah lantai lebih dari 4. Kemudian bangunan bertingkat rendah, itu bangunan yang kurang dengan lantai 4. Gitu ya. Nah, biasanya untuk tipe residensial rumah tapak gitu ya, itu biasanya jumlah lantai kurang dari 4 biasanya. Agak jarang bangunan bertingkat tinggi untuk residensial. Agak jarang gitu ya, agak jarang. Tapi ya ada gitu ya. Mungkin kalau misalnya residensialnya berupa kos-kosan, mungkin yang tingkat 5 juga ada. Kalau adik-adik misalnya residensialnya berupa tadi apartemen, ya pasti high-rise building biasanya. Karena dia biasanya secara lokasi bagus. Tapi karena keterbatasan tanah, maka dibangun apartemen. Gitu ya. Jadi nanti disesuaikan aja apakah residensial adik-adik bertingkat rendah, bertingkat tinggi, atau tidak bertingkat. Nah, kemudian ada gambar teknis. Nah, gambar teknis di sini bisa berupa gambar proyeksi, gambar sketsa, gambar kerja, atau gambar konstruksi. Nah, nanti tugas kedua kalian adalah mengumpulkan data-data bangunan. Ya, tugas keduanya mengumpulkan data-data bangunan. Nah, salah satu yang bisa dikumpulkan adalah berupa gambar teknis ini. Silahkan nanti yang dikumpulkan yang apa? Gambar proyeksi, gambar sketsa, gambar kerja, atau gambar konstruksi. Nah, kalau gambar proyeksi, garis-garis proyeksi selalu tegak lurus. Di bidang proyeksi dan salah satu bidang benda diletakkan sejajar dengan bidang proyeksinya. Hanya terlihat satu muka atau dua dimensi untuk setiap gambar proyeksi. Diperlukan minimal 3 gambar proyeksi untuk menggambarkan suatu objek atau benda. Proyeksi tegak disebut juga proyeksi pandangan majemuk atau proyeksi ortogonal. Nah, ini gambar-gambar proyeksi. Nah, ini contohnya. Gitu ya. Rumah terletak di bidang proyeksi 1, kemudian berjarak 1 cm dari proyeksi 2, proyeksi 3, dan proyeksi 3. Contohnya seperti itu. Jadi minimal ada gambar proyeksi misalnya. Kalau ini bisa dikatakan sebenarnya gambar tapak gitu ya, gambar proyeksi ini bisa dilihat, oh ini gambarnya atap, ini gambarnya tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak muka, tampak depan gitu ya, tampak belakang dan lain sebagainya. Terus kemudian ada lagi gambar sketsa. Sketsa adalah gambar yang kasar dan ringan atau gambaran garis besarnya saja dari suatu gambar atau lukisan yang belum selesai. Atau sketsa dapat diartikan juga sebagai rencana dari suatu gambar atau lukisan yang akan dibuat. Sketsa ini sifatnya sementara yang biasanya dibuat di kertas maupun di kanvas.
Jadi dapat dikatakan bahwa membuat sketsa sebelum menggambar merupakan kegiatan yang mendasar dan sangat penting untuk melatih keterampilan serta untuk meminimalisir kesalahan. Jadi kalau dalam melakukan penilaian gitu ya, teman-teman misalnya melakukan survei di lapangan, atau inspeksi di lapangan, atau melakukan pendataan di lapangan misalnya. Nah, itu teman-teman juga boleh melakukan gambar sketsa. Tentunya dengan kemampuan masing-masing ya dalam melakukan gambar sketsa. Fungsinya adalah mempermudah teman-teman dalam mencari datanya, menggambarkannya gitu ya. Nah, kalau sekarang kan enak nih, teman-teman menilai rumahnya masing-masing. Artinya kapanpun pada saat pengolahan data, ada data bangunan yang kurang, tinggal teman-teman lihat, loh saya kemarin belum lihat atapnya apa. Nah, kalau misalnya belum dilihat seperti itu ya teman-teman kan tinggal apa menengadah ke atas, oh rumah saya atapnya gypsum, oh rumah saya atapnya triplek dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman ini melakukan penilaian di suatu tempat sana, di tempatnya wajib pajak atau di kementerian atau lembaga, teman-teman kan nggak bisa seperti itu. Maksudnya nggak bisa bolak-balik ke lapangan kan? Kenapa? Karena kan bolak-balik ke lapangan ada biaya yang harus dikeluarkan, ada surat tugas yang harus dikeluarkan, terus kemudian harus mendapatkan izin dari wajib pajak, harus mendapatkan izin dari kementerian atau lembaga yang memohon penilaian tersebut. Nah, otomatis teman-teman dalam melakukan pendataan ini harus lengkap. Dalam mengumpulkan data ini harus lengkap. Gitu ya. Salah satu triknya ya tadi membuat gambar sketsa. Atau kalau enggak pengambilan gambar atau foto yang sebanyak-banyaknya. Ya fungsinya kalau nanti kelupaan, teman-teman ingat gitu ya. Oh, ini ada foto-fotonya. Ambil gambar atau ambil foto yang sebanyak-banyaknya terhadap bangunan itu. Termasuk deskripsinya. Gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya datanya tidak lengkap, tadi ya, teman-teman ternyata di rumahnya misalnya, di rumahnya itu tidak punya IMB, di rumahnya tidak punya RAB, di rumahnya tidak punya data pendukung bangunan. Nah, terus gimana berarti cara melakukan pendataannya? Gimana teman-teman? Gambar sketsa, Pak. Gambar sketsa, oke. Yang lainnya untuk ini, untuk mendeskripsikan, untuk mengetahui, oh ini dari batu bata, oh ini dari kayu, oh kuda-kudanya dari baja ringan. Itu taunya dari mana? Gambar kerja, Pak. Gambar kerja. Selain itu, sumber data, pakai sumber data. Tanya pemiliknya, Pak. Tanya yang punya, Pak. Nah, tanya yang punya salah satunya. Dengan menggunakan wawancara. Nah, sekarang wawancara ini kan berarti harus teman-teman apa? Misalnya bisa direkam, bisa dicatat. Kalau nggak ada gambarnya, teman-teman juga nggak akan tahu baloknya, tiangnya itu ada di mana kan nggak akan tahu, teman-teman. Terus lagi, kuda-kudanya, terus kemudian apa? Atapnya, gentengnya, terus kemudian bahan-bahan penyusun atap gitu ya. Itu dari apa kan teman-teman nggak ngerti gitu loh. Di bawah genteng itu pakainya baja ringan, atau di bawah genteng itu pakainya kayu bambu, atau dipakainya kayu jati, itu kan teman-teman nggak ngerti karena itu di atas langit-langit, di bawah atap atau di bawah genteng. Kalau orang Jawa bilangnya kayu reng, kayu usuk gitu ya. Kayu reng, kayu usuk itu dari apa? Atau kalau enggak penyusun atapnya itu dari apa saja kan teman-teman nggak ngerti. Gitu ya. Nah, terus lagi teman-teman melihat mengidentifikasi tembok. Teman-teman tidak agak susah, temboknya ini dari batu bata, atau dari batako, atau dari hebel. Ya kan kalau kalau tidak ada
kalau tidak ada apa namanya panduannya, teman-teman kan agak susah. Teman-teman kan tahu kan batu bata itu yang seperti apa, hebel yang seperti apa, tako yang seperti apa, beton pracetak seperti apa, ngerti ya? Ngerti kan? Ngerti kan? Iya, Pak. Insya Allah. Insya Allah ngerti, Pak. Ya, ngerti ya? Maksudnya di tag banget, udah belajar teknologi bangunan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, nah di Tekbang kan udah tahu gitu. Maksudnya kalau itu kita identifikasi di toko bangunan, teman-teman mungkin tahu. Oh, yang warnanya putih, kotaknya agak gede itu namanya hebel atau zirkon misalnya atau apa ya, batu bata ringan misalnya. Itu kelebihannya adalah tahan api, meminimalisir untuk kebakaran. Terus yang biasa umum dipakai orang adalah batu bata. Gitu ya. Dia tidak lebih tahan dari api, tapi dia katanya kualitasnya lebih bagus daripada zirkon. Jadi ada positif maupun negatif dibanding hebel. Terus ada lagi yang kualitasnya di bawah itu bataku. Bataku yang terbuat dari campuran semen, kerikil, pasir, yang dicetak-cetak itu namanya bataku, gitu ya. Nah, bataku juga ada yang modelnya dalamnya itu kosong. Artinya bentuknya kotak-kotak gitu, tapi dalamnya itu kopong atau kosong, nggak ada isinya. Itu kan. Nah, maksud saya penggunaan bahan bangunan tersebut akan menimbulkan biaya yang berbeda antara menggunakan hebel, menggunakan batu bata, dan menggunakan bataku. Oleh karena itu, teman-teman mesti mengidentifikasi bahan-bahan penyusun bangunan tadi. Nah, kalau tidak ada gambar tadi, bisa teman-teman foto dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada data pendukung tertulis yang lain, teman-teman bisa melakukan wawancara dengan si wajib pajaknya, kalau itu wajib pajak. Kalau misalnya kementerian lembaga, ya berarti bagian umum atau bagian rumah tangga yang membidangi atau menguasai tanah dan bangunan tersebut. Nah, kalau sekarang kan, kalau ini kan orang tua. Kalau orang tua, ya enak kalau miliknya orang tua. Nah, kalau miliknya saudara, silakan teman-teman gitu ya. Enak enggak bolak-balik atau nanya-nanya ke saudara. Ininya seperti itu. Sketsa sifatnya sementara, ya dapat dikatakan bahwa membuat sketsa sebelum menggambar merupakan kegiatan yang mendasar dan sangat penting untuk melatih keterampilan serta untuk meminimalisir kesalahan. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini contoh gambar sketsa. Tapi sketsa nggak akan sebagus ini ada ya, kecuali kalau ini mau dimasukkan ke dalam kertas kerja, memang nggak punya foto, digambar bagus gini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita biasanya kalau mendata di lapangan, sketsa ya teoret gitu, yang penting bisa kita pahami apabila kita balik lagi ke kantor untuk menghitung biaya pembangunan barunya atau nilai bangunannya. Nah, gambar kerja. Gambar kerja secara gampang adalah gambar acuan yang digunakan untuk merealisasikan antara ide ke dalam wujud fisik. Biasanya gambar kerja ini yang dibuat oleh teman-teman arsitek gitu ya. Gambar kerja harus dipahami oleh semua personel yang terlibat dalam proses pembangunan fisik. Nah, gambar kerja pun terdiri dari berbagai unsur yang memuat informasi mengenai dimensi, bahan, dan warna. Dalam prosesnya, kontraktor pelaksana lapangan akan meminta gambar kerja kepada arsitek untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari nol sampai dengan finish. Jadi dibuatkan oleh arsitek gitu ya. Nah, kalau adik-adik tahu, kadang-kadang untuk membuat gedung-gedung itu ada yang namanya maket, deh. Maket itu kayak miniatur gedung. Ya, miniatur gedung. Rumah pun sebenarnya juga bisa dibuat maket seperti itu. Jadi kalau misalnya adik-adik tahu ada apa mau dibangun gedung bertingkat, terus ada miniatur yang diletakkan di dalam kaca di meja, terus ditutup pakai kaca, dilihat bareng-bareng. Nah, itu namanya maket biasanya.
oh besok kalau gedung ini jadi gitu ya, itu wujudnya seperti itu, maketnya seperti itu. Ya, nah itu maket itu di apa namanya merupakan bentuk penggambaran 3 dimensi dari gambar kerja ini. Gambar kerja ini diterjemahkan oleh si arsitek tadi ke dalam bentuk maket tadi. Nah, gambar kerja akan membantu kontraktor untuk menciptakan wujud fisik sesuai dengan ide sang arsitek. Dengan bantuan gambar kerja, sang arsitek tidak perlu untuk mengawasi setiap detail dari semua unsur pembangunan, karena akan menyita waktu dan tidak efisien. Maka dari gambar kerja itu harus dibaca dan dipahami oleh kontraktor pelaksana. Jadi arsitek di sini biasanya hanya bersifat kayak konsultan, gambarkan tok, selesai. Gambarkan tok, selesai. Atau juga menggambarkan tok, terus kemudian RAB-nya yang hitung sipil. Dia biasanya lebih jago teman-teman sipil dalam membuat RAB. Kalau teman-teman arsitek di sini apa memberikan ide mengenai gambar desain rumah, terus nanti biasanya juga bisa membuat RAB, tapi paling jago ya sipil, karena sipil itu fungsi bangunannya, terus kemudian bahan-bahan penyusun bangunannya dengan biasanya. Ya, lanjutkan lagi. Maaf teman-teman ya, saya mental dari Zoom. Sebentar. Nah, ini teman-teman gambar kerja seperti ini gitu ya. Ada rencana pondasi, seluruh dan detailnya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini juga sama kan, ada gambaran mengenai batu-batu gitu ya, termasuk susunan seperti apa sehingga menghasilkan pondasi yang kuat. Gitu ya. Ini contoh gambar-gambar pondasi yang akan dibentuk apa namanya? Balok gitu ya, tiang-tiangnya. Kalau untuk tiang-tiangnya, pondasinya mungkin agak dalam, gitu ya. Ini contoh gambar. Nah, ini gambar kerja, sluf dan beton melintang yang berada pada di atas pondasi tersebut. Terkadang berdiri sendiri tergantung jenis pondasi yang berfungsi sebagai pengikat kolom bagian bawah. Ikat kolom bagian bawah, keberadaan sluf sangat penting untuk menjaga agar kolom tidak bergeser jika terjadi goyangan seperti gempa. Jadi sluf itu kayak beton yang melintang. Berarti cor-coran, dicor-coran yang melintang gitu ya. Fungsinya tadi megangin kolom, megangin baloknya supaya baloknya itu tidak bergeser, tiang-tiangnya itu tidak bergeser apabila terjadi gempa atau pergeseran karena pergerakan tanah dan lain sebagainya. Oke. Nah, rencana balok lantai. Balok lantai adalah balok beton yang berfungsi melindungi kusen, pintu dan jendela dari beban tembok batu bata yang ada di atasnya. Balok lintang di atas kusen, pintu jendela dan terhubung antara kolom dengan kolom. Hampir sama dengan ring baut,
namun dengan dimensi yang lebih kecil. Jadi kalau ring balok itu di atasnya, kalau ini di atas jendela, di atas kusen. Fungsinya apa? Supaya jendela atau kusen pintu itu tidak menanggung beban dari dindingnya. Gitu. Jadi di atas apa? Di atas jendela, terus kemudian di atas pintu itu diberikan apa namanya balok. Namun demikian kalau adik-adik tahu ada yang batu bata yang disusun berbeda di atas pintu atau di atas jendela, gitu ya. Jadi ditatanya begini modelnya. Jadi bukan begini tapi apa? Ada yang vertikal gitu ya. Ada yang vertikal, ada yang miring-miring gitu ya. Itu juga sama sebetulnya. Itu juga fungsinya itu untuk menjaga supaya beban tumpu di jendela, kusen jendela atau kusen pintunya itu menjadi kecil sehingga tidak membebani kusen pintu atau jendela. Jadi kalau tidak dipakai balok atau yang model batu bata disusun melintang tadi, itu bebannya itu ada di kusen. Kusen diberikan beban seperti itu kan lama-lama kusennya bisa melengkung. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, gambar potongan bangunan, ya ini proyeksi bangunan yang dilihat dengan cara memotong bangunan dan melihatnya dari samping. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan peletakan dan hubungan antar bangunan. Terlebih lagi untuk mengetahui ketinggian leveling lantai, ketinggian plafon, ketinggian atap, dan lain sebagainya. Dengan potongan bangunan ini akan kelihatan bagaimana isi dari bangunan tersebut, mulai dari pondasi, atap, gambar potongan bangunan, sangat penting dalam proses pelaksanaan bangunan. Nah, ini gambar potongan seperti ini. Kalau teman-teman dapat gambar ini kan enak mendeskripsikan bangunannya. Tapi kalau teman-teman nggak dapat gambar seperti ini, otomatis teman-teman harus tadi wawancara, tanya jawab dengan yang punya. Ya, form-formnya yang modelnya DJKN sudah saya share ke teman-teman. Nanti bisa teman-teman gunakan untuk melakukan pendataan data bangunan ini. Tapi kalau menggunakan punyanya DJP, mau menggunakan model-model formulir SPOP juga nggak apa-apa, silahkan. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Kemudian ada yang namanya gambar konstruksi. Gambar konstruksi adalah gambar yang dibuat dengan mengikuti aturan-aturan tertentu secara objektif. Aturan-aturan tersebut antara lain ukuran, skala, bayangan, dan pertimbangan lain. Ada pula yang menyebut gambar konstruksi sebagai gambar perspektif, gambar berstruktur, atau gambar yang terukur untuk gambar konstruksi. Oke. Nah, ini contoh gambar denah, model seperti ini gitu ya. Biasanya ini kalau adik-adik membeli rumah atau mencari brosur-brosur perumahan, dia akan memberikan gambar-gambar semacam ini. Gitu ya. Oke, ini contohnya gambar potongan gitu ya. Nah, gambar tampaknya, tampak depan misalnya gitu ya. Nah, nanti silakan. Nah, gambar rencananya ini juga sama. Kalau biasanya adik-adik kalau beli perumahan-perumahan ini juga ada yang mencantumkan gambar-gambar seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke struktur bangunan. Nah, struktur bangunan terdiri dari substruktur, struktur bawah. Kemudian ada yang namanya pondasi. Kemudian struktur superstruktur berarti yang ada di atas pondasi berupa dinding, kolom dan balok, penutup atapnya. Gitu ya. Terus nah, struktur bawah
structure, bagian struktur bangunan yang berada di bawah permukaan tanah berfungsi sebagai penyangga bangunan. Apa ada di pondasi, perangkai beberapa pondasi, tiang atau sejenis sebagai transfer beban kolom ke masing-masing pondasi. Jadi ini contoh pile cap-nya gitu ya. Jadi dia ada beberapa pondasi kecil-kecil yang berada di bawah ini gitu ya. Nah, dia di atasnya ada satu kolom besar gitu ya. Jadi dia merangkainya bebannya disebar ke beberapa ini cap yang kecil-kecil ini, pile yang kecil-kecil, pile cap yang kecil-kecil ini untuk menyangga beban apa balok yang besar. Terus kemudian ada T-beam sebagai balok pengikat pengaku antar kolom di bawah di lantai bawah ini contohnya. Nah, pengaku pengikat gitu ya. Terus kemudian ada pondasi dalam atau dangkal berfungsi sebagai transfer beban bangunan ke dalam tanah sebagai pengikat bangunan dengan tanah. Terus kemudian ada retaining wall sebagai dinding penahan tanah. Ini saya lanjutkan lagi. Nah, jenis pondasi ini di dalam teknologi bangunan gitu ya, adik-adik sudah dapat semua. Saya hanya mengulang, menyesuaikan dengan mata kuliah kita penilaian residensial untuk penilaian bangunan. Kemudian jenis pondasi. Jenis pondasi yang pertama pondasi dangkal, ada pondasi setempat, pondasi memanjang, pondasi gabungan, sumuran, rakit, plat atau roof footing. Nah, kalau bangunan perumahan, bangunan residensial, ya pada umumnya pondasinya adalah pondasi dangkal. Dia nggak akan pakai pondasi yang dalam, gitu ya, pondasinya dangkal. Karena beban yang akan disangga juga tidak terlalu berat. Kecuali memang adik-adik rumahnya high rise building gitu ya, lebih dari 4 lantai misalnya. Nah, itu baru menggunakan pondasi yang lainnya. Oke. Terus kemudian ada pondasi setempat atau pondasi tapak. Pondasi ini digunakan sebagai pendukung beban titik individual seperti kolom struktur pada bangunan. Bentuknya pun beragam, dapat berupa lingkaran atau bulatan atau juga persegi. Pondasi tapak biasanya terbuat dari lapisan beton bertulang dengan ketebalan yang seragam. Anda dapat menggunakan jenis pondasi ini pada pembangunan rumah minimalis sederhana gitu ya. Jadi pondasi tapak ini, nah modelnya seperti ini, tapak namanya. Nih. Jadi ini tapak ini untuk biasanya digunakan untuk menyangga gitu ya, untuk menyangga kolom, untuk menyangga kolomnya. Maka dibuat seperti ini. Gitu ya, ini namanya pondasi tapak. Terus kemudian pondasi memanjang. Sesuai dengan namanya, pondasi jalur digunakan untuk mendukung beban memanjang atau beban garis yang berasal baik dari kolom maupun dinding. Pondasi ini dapat dibuat dalam bentuk memanjang berupa potongan segi atau trapesium. Pondasi jalur biasanya digunakan sebagai pondasi dinding rumah ataupun pondasi. Untuk membuatnya, Anda memerlukan bahan dalam bangunan rumah seperti pasangan batu pecah, batu kali, conton, dan lain sebagainya. Nah, ini yang memanjang. Ini.
Nah, lanjut lagi, pondasi dangkal atau pondasi gabungan. Pondasi gabungan digunakan untuk memikul beban 2 kolom atau lebih. Pondasi gabungan biasanya ditemui pada bangunan seperti pilar jembatan. Tujuan penggunaan pondasi jenis ini adalah untuk menanggulangi momen penggulingan yang terlalu besar pada pondasi. Selain itu, untuk tanah yang daya dukungnya kecil, pondasi ini sangat cocok karena dasar pondasi yang dibutuhkan lumayan lebar. Pondasi gabungan. Nah, ini contohnya. Jadi ya, biasanya digunakan tadi untuk menjaga supaya gaya beban yang besar, sehingga diperlukan pondasi dangkal jenis gabungan ini. Tadi di jembatan, karena untuk menghindari daya geser, karena juga dilalui oleh kendaraan sehingga sebagai penahan beban yang besar. Nah, kemudian pondasi sumuran. Pondasi sumuran atau siklop beton menggunakan beton berdiameter 60 sampai dengan 80 cm dengan kedalaman 1 sampai dengan 2 meter. Di dalamnya dicor beton yang kemudian dicampur dengan batu kali dan sedikit pembesian di bagian atasnya. Pondasi ini kurang populer sebab banyak kekurangannya, diantaranya boros, adukan beton, dan untuk ukuran slope haruslah besar, slope-nya harus besar. Pondasi sumuran ini dipakai untuk tanah yang labil seperti bekas tanah timbunan sampah, lokasi tanah yang berlumpur. Pada bagian atas pondasi yang mendekati slope diberi pembesian untuk mengikat slope. Jadi ini digunakan untuk tanah yang labil tadi, tanah-tanah lumpur misalnya, tanah sawah yang misalnya pengeringannya masih belum optimal, bekas-bekas rawa gitu ya. Terus kemudian untuk mengikat slope gitu ya diberikan pembesian. Nah, ini contoh pondasi sumuran. Gitu ya. Ini contoh pondasi sumuran. Terus kemudian lanjut lagi. Pondasi rakit atau plat. Pondasi rakit adalah plat beton besar yang digunakan untuk mengantar permukaan dari satu atau lebih kolom di dalam beberapa garis atau beberapa jalur dengan tanah. Digunakan di tanah lunak atau susunan jarak kolomnya sangat dekat di semua arahnya. Bila memakai telapak, sisinya berintip satu sama lain. Nah, ini menggunakan pondasi rakit. Pondasi rakit itu sama dengan kayak didak gitu loh. Tanahnya itu kayak semacam didak. Gitu ya, semacam itu. Jadi pondasi rakit modelnya kayak tanahnya didak karena kolom-kolomnya sangat dekat. Nah, kemudian pondasi dalam. Jenis pondasi dalam ada pondasi tiang pancang. Pada dasarnya sama dengan borpel, hanya saja membedakan bahan dasarnya. Tiang pancang menggunakan beton, jadi yang langsung ditancapkan langsung ke tanah dengan menggunakan mesin pemancang. Karena ujung tiang pancang lancip menyerupai paku, oleh karena itu tiang pancang tidak memerlukan proses pengeboran. Pondasi tiang pancang dipergunakan pada tanah-tanah lembek, tanah berawa, dan kondisi daya dukung tanah kecil, kondisi air tanah tinggi, dan tanah keras pada posisi dalam. Bahan untuk kondisi tiang pancang, bambu, kayu besi, kayu ulin, baja, dan beton bertulang. Adik-adik kalau lihat ini yang pemasangan tiang pancang untuk bangunan high-rise building yang suka dipukul-pukul itu kan, kayak beton, terus kemudian dipukul-pukul menggunakan alat berat itu, tong, dia turun kan, nah itu menggunakan contohnya pondasi tiang pancang. Dia karena untuk kekuatan menahan bangunan yang besar atau berat. Nah, ini contoh kondisi tiang pancang. Nah, ada juga menggunakan bahan material selain besi, selain beton atau baja. Bisa menggunakan besi atau yang lain gitu ya. Tapi pada umumnya yang sering kita jumpai adalah menggunakan bahan dari beton yang dipukul-pukul itu ya. Nah, kemudian pondasi bor.
Pondasi bor pile adalah bentuk pondasi dalam yang dibangun di dalam permukaan tanah. Pondasi ini dimatkan sampai kedalaman yang dibutuhkan dengan cara membuat lubang dengan sistem pengeboran atau pengerukan tanah. Setelah kedalamannya sudah didapatkan, kemudian pondasi pile dilakukan dengan pengecoran beton bertulang terhadap lubang yang sudah dibor. Sistem pengeboran dapat dilakukan dalam berbagai jenis, baik sistem manual maupun sistem hidrolik gitu ya. Jadi dibor dulu, terus kemudian setelah dibor, kemudian dibuat pondasinya. Nah, ini lubangnya. Kayak kita ngebor sumur bor lah. Model sumur bor, tapi di dalam sumur itu, kalau sumur bor kan diberikan dimasukkan paralon gitu ya. Kalau ini dimasukkan beton. Tulangan-tulangan beton dimasukkan ke situ. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, pondasi Frank Pile. Tiang pancang Franky adalah salah satu jenis pondasi tiang pancang dari beton yang dicor di tempat pengerjaan. Cast in place dengan bagian ujung bawahnya yang diperbesar sehingga daya dukung tiang semakin besar. Tiang pancang Franky sangat cocok digunakan pada kondisi dengan kedalaman tanah keras yang bervariasi dan juga pada tanah dengan lapisan lensa pasir karena pada pelaksanaannya kepadatan lensa akan meningkat. Nah, ini pondasi Franky. Nah, tapi ini dibuatnya di tempat. Itu ya, model-modelnya seperti itu. Ujungnya yang lebar supaya mempunyai daya dukung yang kuat. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini contoh pondasi auger. Nah, pondasi dalam. Oke deh ya. Nah, kita nggak akan sampai ke sini gitu ya. Maksudnya ini untuk pengetahuan adik-adik saja. Tapi kalau yang kita sekarang gitu ya, artinya untuk penilaian residensial kita nggak akan sampai jauh ke sana. Nah, tapi pada prakteknya gitu ya, siapa tahu nanti adik-adik menilai rumah wajib pajak atau asetnya WP atau aset negara BMN BMD yang ternyata rumahnya menggunakan konstruksi seperti ini, adik-adik udah bisa. Tapi kalau untuk praktek untuk praktek gitu ya, kita nggak menggunakan yang semacam ini pondasinya. Nah, kemudian struktur atas dari bangunan. Bagian struktur bangunan yang berada di atas permukaan tanah. Tadi ada balok sebagai penerus beban plat dinding pada kolom tumpuan tadi. Ya, ada balok. Kemudian ada kolom. Struktur dan non-struktur. Berfungsi sebagai pendukung beban atap, pengaku dinding, dan pengikat dari balok. Terus kemudian ada tangga untuk sarana naik di gedung vertikal, ada ring bulk, orang menyebutnya ring balok sebagai pengaku dinding dan kolom bagian atas dan penyangga rangka atapnya. Jadi kalau di atasnya sebelum atap itu ada semacam balok atau roof, model kayak roof tadi tapi di atas itu namanya ring bulk. Orang Jawa menyebutnya ring balok gitu ya, kayak balok-balok itu sebetulnya roof. Terus kemudian sebagai tempat tumpuan penghubung plat lantai atau atap sebagai tempat penghubung bangunan sebagai pengaku horizontal gedung. Terus kemudian ada shear wall atau core wall sebagai penahan gaya horizontal dan pengaku bangunan. Ada diagonal bracing sebagai pengaku bangunan dan penahan gaya geser. Rangka atap sebagai rangka penutup atap. Oke, nah ini contoh bagian atap. Gitu ya. Tadi kalau adik-adik kan agak susah mengidentifikasi kayu-kayu ini. Karena kayu-kayu penyusun rangka atap ini gitu ya, kalau orang Jawa bilangnya usuk atau reng gitu ya. Kayu usuk, kayu reng. Kayu usuk itu yang ini, kayu reng itu yang melintang ini. Kalau orang Jawa bilangnya gitu ya. Nah, ini terbuat dari apa? Ada yang bilang terbuat dari kayu, ada yang model baja ringan, terus ini model kuda-kuda,
Itu dia. Kuda-kuda pun sekarang juga banyak macamnya. Ada yang dari besi, ada yang dari baja ringan juga, ada yang masih menggunakan kayu, ada yang menggunakan kayu kaso, ada yang menggunakan kayu jati, ada yang menggunakan kayu ulin, ada yang menggunakan kayu kelapa atau glugu gitu ya kalau orang Jawa bilang. Nah, ini contohnya. Oke ya, ini modelnya. Terus ini kayu, kalau orang Jawa bilangnya lisplang. Lisplang tuh yang ini, gitu ya. Nah, ini juga namanya bubungan. Bubungan tuh bagian atas. Gitu ya. Bubungan tuh bagian atas. Oke, ini contoh bagian atap. Nah, ini hubungan sluf, kolom, dan ring bauk. Nah, ini pondasinya ini, terus kemudian slufnya ini. Kolomnya yang ini, kolom. Kolomnya dan ini. Terus kemudian ring baloknya yang ini dekat dengan atap. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian kusen dan pintu juga ada balok ring balok yang kecil. Nah, di sini biasanya ada kusen atau pintu atau jendela. Nah, fungsinya ring balok yang di sini itu tadi mencegah beban dari jendela atau pintu gitu ya, kusen jendela atau pintu supaya tidak menahan beban yang besar. Maka di sini diberikan ini apa namanya tulangan juga ring balok. Oke. Nah, konstruksi. Konstruksi ada yang terbuat dari kayu, digunakan untuk konstruksi ringan dan pendukung struktur interior eksterior bangunan. Digolongkan dalam dua mutu, yaitu yang grade A digunakan untuk kuda-kuda, dan yang B digunakan untuk kusen atau sailing. Kemudian sailing itu ini deh, apa namanya, atap, bagian dari atap, yang penahan atapnya. Terus kemudian ada lagi yang beton, digunakan untuk konstruksi bangunan berat dengan ukuran bentang pendek dan untuk menahan gaya tekan. Digolongkan dalam 3 kelas gitu ya. Nah, nanti saya akan dibaca sendiri. Kemudian baja, digunakan untuk konstruksi bangunan berat dengan ukuran bentang panjang untuk menahan gaya tarik gitu ya. Nah, kalau sekarang banyak orang menggunakan struktur baja untuk ini apa namanya pembuatan balok maupun untuk penggunaan ringnya, ya, menggunakan kolom maupun untuk menggunakan balok. Kenapa? Karena lebih praktis. Kalau beton itu harus dibuat dalam tanda kutip dibuat. Tapi kalau baja itu tinggal beli, dipotong, dipasang. Gitu ya. Jadi banyak sekarang orang yang dalam tanda kutip membuat dak, ngedak gitu ya. Orang yang membuat dak, ngedak itu dengan bahan-bahan yang praktis. Jadi ngedak itu barang bawahnya sudah nggak menggunakan lagi papan cor. Kalau orang dulu ngedak, itu bawahnya digunakan papan cor. Terus kemudian papan cor itu dibuat kotak-kotak tersebut, baru nanti campuran antara semen, pasir, kerikil untuk beton baru dimasukkan. Tapi kalau sekarang itu sudah ada semacam aluminium atau seng yang digunakan untuk penahan papan cor ini sebagai penahan pengganti papan cor. Sehingga material itu dicor di atas papan, di atas aluminium itu sehingga tidak perlu lagi dilepas aluminium itu. Tinggal kalau mau digunakan atap ditutupi. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah meminimalisir kebocoran yang ada pada pancor. Ya. Jadi gini, Dek. Kalau pembuatan saluran yang ada di
lantai 2, misalnya lantai 2 ada kamar mandi, terus kemudian ada tempat pembuangan air, kalau misalnya menggunakan model yang papancor tadi, setelah selesai pengecorannya papanya dilepas, itu kalau misalnya terdapat kebocoran atau betonnya tidak rapat dalam melakukan pengecoran, maka air dari lantai 1 akan merembes ke lantai 2, dari lantai 2 akan merembes ke lantai 1. Tapi kalau ditutup tadi dengan aluminium tadi, maka air tidak akan merembes ke lantai 1, tapi akan terbuang mengikuti alur aluminium tadi. Itu kelebihannya dan praktis sekarang. Ya. Dan kemudian banyak juga menggunakan baja dalam menggunakan baloknya. Jadi sudah tidak menggunakan lagi beton pada umumnya sekarang, walaupun itu digunakan rumah pribadi. Jadi kalau adik-adik melakukan penilaian untuk rumah-rumah pribadi yang modern, itu sekarang sudah banyak menggunakan baja. Jadi langsung dari baja dipotong untuk digunakan sebagai tiang atau digunakan sebagai baloknya, kolom atau baloknya. Nah, untuk konstruksi kayu, merupakan sistem yang mudah pengerjaannya, mudah diperoleh. Konstruksi ini digunakan untuk bangunan semi permanen. Untuk bangunan permanen hanya bagian tertentu saja. Biasanya menggunakan kayu jati, rasa mala, kamper, meranti, keriung, dan lain sebagainya. Penggunaan rangka atap, kolom, balok, tangga, kerangka, dan langit-langit gitu ya. Ini bisa menggunakan konstruksi kayu. Terus kemudian konstruksi beton. Merupakan konstruksi terbaik yang dapat bertahan terhadap api sampai dengan 600 derajat Celcius. Di samping itu juga dapat menahan gaya tekan, tetapi tidak dapat menahan gaya tarik. Sistem pembuatannya dapat dicor maupun dengan model pracetak. Pracetak itu kayak semacam dicetak terlebih dahulu, terus kemudian dipasang-pasangkan. Kalau adik-adik tahu, kalau misalnya pagar-pagar pembatas gitu ya, di tanah-tanah kosong itu kan biasanya dibikin dulu tiang-tiang kolomnya, kemudian diisi dengan beton pracetaknya. Ini, terus kemudian, nah ini komponennya aja baja tulangan gitu ya, kemudian sengkang, kemudian ada kawat beton, agregat, bahan aditif. Biasa digunakan di struktur bawah maupun atas konstruksi bangunan. Oke. Nah, terus kemudian konstruksi baja merupakan sistem konstruksi bangunan yang pada umumnya digunakan pada bangunan industri. Di samping pelaksanaannya mudah dan cepat, efisien, ekonomis, ringan, berbentang panjang, hanya dari segi keindahannya kurang. Gitu ya. Komponennya sambungan konstruksi bangunan, las dan paku baut, gitu ya, paku keling dan plat. Penggunaannya pada umumnya tidak saja jenis, tergantung pada kebutuhan batang profil. Nah, ini biasanya konstruksi baja, kalau adik-adik main-main ke supermarket, biasanya digunakan untuk supermarket. Ya, untuk Carrefour, Giant, Hypermart, itu biasanya menggunakan model bentang-bentang seperti ini. Gitu ya. Jadi menggunakan konstruksi baja. Hanya dilapisi hanya dilapisi dengan aluminium foil di atapnya, terus kemudian diberikan AC, udah selesai. Biasanya bangunannya seperti itu di supermarket biasanya. Nah, ini contoh model-model baja seperti ini, banyak sekali macamnya. Nah, kemudian pekerjaan gitu ya. Untuk jenis pekerjaan nanti ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi. Pekerjaan persiapan itu berarti menyiapkan tanahnya sudah bagus atau belum. Kalau perlu diuruk ya diuruk, atau pembersihan gitu ya, itu pekerjaan persiapan. Jadi pembersihan dari rumput, ilalang itu pekerjaan persiapan. Pekerjaan tanah ya berarti pekerjaan tanah itu menguruk tanah, meratakan tanah, dan lain sebagainya. Kemudian pekerjaan pondasi, berarti membuat pondasi. Ada lagi pekerjaan beton, pembesian, dinding, plesteran, kayu.
Kemudian penutup atap, pekerjaan sanitasi. Sanitasi ya berarti berhubungan dengan air gitu ya. Air kotor maupun air bersih. Kemudian penutup lantai dan dinding, plafon, kemudian mekanika elektrikal, pekerjaan pengecatan, pekerjaan kaca dan kunci. Kalau atap itu genting, Dek. Atap itu genting, terus kemudian seng dan lain sebagainya itu namanya penutup atap. Kalau plafon itu berarti langit-langit. Plafon itu berarti apa yang gypsum yang di bawah penutup atap. Itu ya. Oke, materinya sudah habis. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke materi yang lainnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, silakan Putu. Berarti kalau misalnya kita arahnya itu ke ke penyusunan RAB, berarti bisa saya katakan untuk menilai bangunannya itu adalah dengan pendekatan biaya gitu, Pak ya? Ya, betul. Jadi kita tujuannya untuk menyusun RAB sebetulnya. Menyusun RAB berarti mengidentifikasi bahan material, teknik pembuatan bangunannya, metodenya, dan lain sebagainya, dan biaya-biaya yang digunakan untuk membangun bangunan itu. Baru nanti dikurangi dengan penyusutannya. Tapi sementara ini berarti untuk menyusun bangunan, membuat bangunan baru atau membuat penggantian baru pada tanggal penilaian. Itu butuh. Oke? Baik, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa dimengerti, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Anggita. Bapak tadi kan menjelaskan bahwa gambar proyeksi itu setidaknya ada 3 gambar ya, Pak, untuk proyeksinya. Yang saya tadi lihat itu kan gambar atap, terus tampak depan sama tampak samping. Nah, masalahnya kalau misalnya di rumah padat penduduk, itu kan gambar sampingnya itu tidak bisa terlihat ya, Pak. Terus itu bagaimana, Pak? Apakah gambar proyeksi tidak bisa digunakan atau ada alternatif lain? Terima kasih, Pak. Sorry. Apa kalau misalnya apa tadi? Penduduk apa? Sorry. Kalau di rumah padat penduduk, Pak. Jadi itu antar penduduk itu rumahnya berdempetan. Jadi kita kan tidak bisa melihat dari samping ya, Pak. Nah, apakah gambar perspektif ini masih bisa digunakan dengan 2 data, yakni dari tampak depan dan tampak atas, tampak dari atapnya, ataukah tidak bisa digunakan lain, Pak? Atau ada alternatif untuk mengambil 3 gambar dari sisi-sisinya? Seperti itu, Pak. Tidak semuanya harus menggunakan gambar proyeksi ya. Apalagi kalau misalnya itu gambarnya itu model couple ya. Model couple tahu ya. Model couple itu model perumahan. Model perumahan itu kan rumahnya jejer-jejer, bisa tembok satu dipakai untuk 2 orang, bisa masing-masing punya tembok. Jadi kanan kiri kita itu batasnya tetangga. Kanan kiri kita itu batasnya temboknya tetangga, baik itu tembok satu dibagi 2 atau masing-masing punya tembok. Tinggal tergantung. Kalau perumahan RSS ya tembok satu dibagi 2. Kalau perumahannya lebih dari RSS ya berarti masing-masing punya tembok. Itu ya. Nah, untuk seperti itu ya berarti tidak bisa menggunakan gambar proyeksi. Bisa juga menggunakan gambar tadi, gambar kerja atau gambar yang lainnya yang bisa merepresentasikan dari rumah yang akan kita nilai, karena memang samping kanan samping kirinya berbatasan dengan rumah orang. Nah, kita bisa menggunakan gambar yang model ini. Nah, kita akan bisa menggunakan gambar yang model ini. Kalau ini kan perumahan kan, ini kan perumahan. Jadi gambar konstruksi yang model seperti ini, nah biasanya kanan kirinya ada. Nah, kalau model-modelnya perumahan seperti ini, biasanya akan diberikan oleh developer. Kalau adik-adik itu misalnya menggunakan perumahan, nah memang cuman kalau untuk melakukan penilaian terhadap rumah-rumah zaman dulu yang tidak ada IMB-nya, ya otomatis adik-adik harus membuat sket tersendiri. Tapi kalau rumah sekarang, maksudnya perumahan-perumahan yang diberi sekarang,
itu pasti akan diberikan gambar konstruksi ini. Ya, kalau adik-adik belinya kredit gitu ya, kalau adik belinya kredit, biasanya gambar konstruksi ini IMB lah. Jadi kalau adik-adik beli rumah, walaupun itu tipe kecil, itu tipe 36, tipe 21 atau tipe berapa, itu pasti kalau rumah dibangun oleh PT, oleh pengembang developer, biasanya dia ada IMB-nya. Walaupun IMB-nya itu massal, tapi nanti tiap-tiap rumah akan diberikan kopi IMB-nya. Tiap-tiap rumah akan diberikan kopi IMB-nya, walaupun IMB-nya itu massal. Misalnya, ini untuk rumah tengah dibangun seperti ini. Ini untuk rumah samping, atau rumah ini. Kalau ini kan rumah hook nih, karena di sisi kanan sebelahnya ada. Nah, itu nanti tiap-tiap rumah akan mendapatkan salinan masing-masing salinan 1 IMB. Nah, ini digunakan tadi kalau melakukan penilaian data-data ini bisa dikeluarkan. Tapi kalau dalam kondisi kredit, biasanya sertifikatnya masih ditahan oleh bank. Terus kemudian akte jual belinya biasanya ditahan oleh bank. IMB-nya juga biasanya ditahan oleh bank. Adik-adik biasanya bisa minta salinan ke bank sebelum ini diagunkan ke bank sebagai jaminan kredit. Jadi minta salinan dalam bentuk kopi. Oke deh ya. Bisa diterima? Bisa, Pak. Sudah paham. Terima kasih, Oke. Pak. Oke, yang lain silakan. Sudah lemas? Kurang 26 hari lagi lebaran. Oke ya. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Saya lanjutkan untuk ini. Nah, ini saya share PMK yang lama punyanya DJKN gitu ya. Tapi kalau misalnya adik-adik nanti mau nyari PMK yang baru, saya belum lihat nih di PMK 173 itu ada lampirannya enggak untuk mencari kertas kerja penilaian. Nah, di sini nanti silakan digunakan enggak apa-apa. Pokoknya bebas ya, saya bebas. Belajar itu bebas. Artinya gini, adik-adik belajar sekarang itu tidak terikat mau ikut DJKN, mau ikut DJP, atau mau ikut KJPP, karena statusnya masih mahasiswa itu jadi adik-adik bebas. Ya, karena bebas. Karena nanti kecuali kalau adik-adik nanti sudah penempatan, ada yang di DJP, ada yang di DJKN, baru ngikut aturan masing-masing unitnya. Kalau sekarang mah bebas. Ya, ikut KJPP juga nggak apa-apa, namanya belajar itu bebas. Justru kalau kita belajar banyak hal, insya Allah kita juga akan bisa mendapatkan banyak hal. Artinya gini, ada yang penilaian menggunakan caranya tersendiri. Dalam hal ini misalnya ngikut KJPP atau ngikut cara yang buat RAB seperti apa, ngikut PU, silahkan nggak apa-apa. Nanti kita malah dapat ilmu dari adik-adik yang menggunakan ilmu dari PU di masing-masing dinasnya. Terus ada yang menggunakan pakainya DJKN, nggak apa-apa, kita belajar menggunakan DKPB. Ada yang menggunakan DBKB, nggak apa-apa, kita menggunakan belajar pakai DBKB, dan lain sebagainya. Nah, ini pengumpulan data, kalau DJKN menggunakan ini ya, ini untuk menilai objek, untuk satuan kerja gitu ya. Ini kita kepemilikan objeknya di satuan kerja. Jadi kalau DJKN, itu pada umumnya melakukan penilaian terhadap barang milik negara. Bisa berupa barang milik negara, bisa berupa barang milik daerah atau BMD. Nah, kalau barang milik negara berarti dimiliki oleh kementerian atau lembaga. Kalau BMD bisa dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota, baik dimiliki bisa oleh pemerintah provinsi. Gitu ya, kalau BMD. Nah, ini formnya yang bisa adik-adik gunakan. Kalau misalnya menggunakan form dari DJKN. Contohnya. Ya. Nah, ini pemakai aset. Jadi gini, ada yang pemilik, ada yang pemakai.
Pemakai itu misalnya apa ya? Kalau di dalam BMN sebetulnya lebih cenderung namanya itu model pemanfaatan gitu ya. Gini. Pemakai itu bisa contohnya gini, bisa contohnya saya contohkan gini. Asetnya milik Kementerian Keuangan bisa juga milik STAN. Ya, asetnya miliknya Kementerian Keuangan atau milik STAN, saya nggak tahu. STAN itu dianggap aja miliknya STAN lah ya. STAN itu dianggap aja milik STAN. Terus pemakai aset KPP Pondok Aren. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, jadi institusinya itu berbeda gitu loh. Jadi asetnya saya nggak tahu ya, tanah di STAN itu statusnya miliknya STAN atau miliknya BPPK atau miliknya Kementerian Keuangan, tapi pokoknya di antara tiga itu. Ya. Nah, terus di dalam STAN itu pemakai asetnya misalnya tadi KPP Pratama Pondok Aren. Nah, itu digunakan sebagai pemakai. Atau kalau enggak misalnya disewakan, ada perjanjian sewanya. Yang nyewa siapa? Yang nyewa kantin-kantin di belakang PKN STAN. Nah, itu juga bisa. Oke ya, ini contohnya. Terus identitasnya nanti tinggal diisi, dipelajari sendiri, pemanfaatan aset. Jadi gini deh, kalau di ranah BMN, terminologi pemakai dan pemanfaatan ini berbeda. Dipakai dan dimanfaatkan itu kan terminologinya berbeda. Kalau dimanfaatkan, itu lebih cenderung terminologinya itu ke tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan itu dimanfaatkan sebagai apa? Itu tanah dan bangunan. Kalau dipakai itu terminologinya kepada barang bergerak. Misalnya mobil, kendaraan itu dipakai terminologinya. Tuh. Ini ya contohnya. Nah, ini form tanahnya, identitas tanahnya bisa digunakan. Form ini tidak perlu digunakan semuanya. Kalau adik-adik mau menggunakan form tanahnya saja boleh. Kalau mau menggunakan form bangunannya boleh. Nah, cuman kalau menggunakan ini akan lebih baik nanti kalau melakukan penilaian ya menggunakan DKPB-nya di JKN. Jadi inline gitu loh maksud saya. Jadi jangan apa namanya? Jangan pakai DJKN tapi ngitungnya pakai punya DJP gitu. Maksudnya biar satu inline, jangan campur-campur gitu ya. Tapi kalau misalnya mau bikin sendiri dengan meniru ini juga boleh. Jadi aman kalau bikin sendiri, mau pakai apapun boleh. Gitu ya, misalnya pakai SNI, mau niru ini, formnya niru ini gitu ya. Menghilangkan kata-kata DJKN dan lain sebagainya nggak apa-apa. Dihilangkan. Ini kan contoh. Nah, nanti adik-adik coba di penilaian BMN kan saya lupa ada di PMK 173 yang baru itu penilaian barang milik negara tahun 2020 PMK-nya itu form ini ada enggak? Saya belum membaca sampai sampai apa namanya sampai habis. Kalau enggak ada, adik-adik coba browsing di BDKN ngelihat ini. Nah, ini identitasnya kan struktur atas, material dindingnya apa, material langit-langitnya apa. Nah, tadi ya saya tekankan ya, pokoknya kalau dia ini ada AC splitnya, ada AC Windows dan lain sebagainya. Nah, oke, ini nanti silakan didata menggunakan formulir ini atau formulir yang lain. Nah, ini kan dia ada form kendaraan. Nah, berarti ini untuk kendaraan untuk barang bergerak. Nah, peralatan dan mesin objeknya sendiri. Ya,
Ini untuk menghitung kalau misalnya tadi ya, kalau kendaraan nggak usah deh ya, kalau kendaraan nggak usah. Artinya gini, adik-adik tidak perlu melakukan penilaian kendaraan. Tapi kalau ngitung peralatan dan mesin silahkan. Peralatan dan mesin itu misalnya gini, adik-adik di rumahnya ada genset, mau dihitung sendiri boleh. Mau pakai DJP jadi satu dengan komponen bangunan juga boleh, silahkan. Maksud saya gitu. Jadi kalau kendaraan nggak usah dihitung gitu ya. Adik-adik punya mobil, orang tuanya punya motor nggak usah dihitung. Kita nggak menghitung barang bergerak kendaraan. Tapi kalau mesin dan peralatan masih diperkenankan. Mesin dan peralatan ya kalau memang terdapat tadi peralatan mesin pemanas air, terus kemudian kalau misalnya rumahnya menggunakan solar cell, itu silahkan nggak apa-apa kalau mau dihitung. Jadi misalnya adik-adik rumahnya ada yang menggunakan solar cell, kemudian mau dihitung, mau dinilai sekalian, oke, nggak apa-apa. Berarti ada menilai peralatan dan mesin. Rumahnya menggunakan genset, silakan. Rumahnya menggunakan AC, gitu ya. Ada yang menggunakan AC sentral, misalnya rumahnya, silakan. Ada yang menggunakan AC split biasa, dimasukkan, silakan. Gitu ya. Tapi kalau titik-titik lampu, titik-titik air tidak perlu dimasukkan ke sini secara terpisah karena sudah masuk dalam satu kesatuan bangunan. Ini ya. Oke. Nah, intinya ini adalah form untuk melakukan semacam pendataan aset, inventarisasi aset gitu deh ya. Nanti silakan dilihat atau dibaca sendiri. Oke, ada yang ditanyakan dulu enggak? Belum ada studinya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, terus kemudian saya lanjutkan lagi ke tugas kalian yang kedua. Tugas kalian yang kedua. Nah, ini juga ringan-ringan aja tugasnya, nggak usah berat-berat. Tugas yang kedua, mengumpulkan data-data bangunan sekarang. Kalau kemarin kan pengumpulan data tanah, kalau sekarang mengumpulkan data bangunan yang akan dinilai untuk pembuatan tugas akhir mata kuliah penilaian properti residensial. Nah, datanya juga sama, masih mendukung data fisik bangunan dan data administrasi bangunan. Nah, data fisik bangunan dapat berupa gambar atau foto bangunan, ukuran deskripsi komponen penyusun bangunan, utilitas dan fasilitas bangunan dalam format tabel Excel dan lain-lain. Jadi kayak tanah kemarin, format bangunannya tadi kan ada komponennya dari apa, terus kemudian penyusun bangunannya apa saja, lantainya apa, langit-langitnya apa, dan seterusnya. Kalau ada utilitas dan fasilitas, misalnya rumahnya menggunakan lift, rumahnya menggunakan AC, rumahnya menggunakan komponen-komponen yang lain yang menunjang fungsi bangunan juga silahkan tadi. Ada rumah yang pakai genset, ada rumahnya yang misalnya pakai solar cell misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk data administrasi bangunan dapat berupa hasil pemindaian atau hasil scan IMB kalau memang ada gitu ya, tapi tidak semua rumah kan punya IMB tadi. Terus ada gambar teknik bangunan, kalau ada gambarnya, kalau tidak pun juga tadi silakan misalnya mau sketch sendiri juga boleh. Terus ada RAB, kalau memang teman-teman orang tuanya punya RAB zaman dulu misalnya. Lebih enak lagi kalau orang tuanya punya RAB zaman dulu. Tinggal teman-teman contek RAB-nya menggunakan material zaman sekarang kan gitu kan. Siapa tahu rumahnya dibangunkan oleh pemborong, ada RAB-nya, tinggal biaya RAB pada saat itu dikonversi menjadi biaya RAB saat ini. Tinggal teman-teman bikin RAB-nya selesai. Terus kemudian bukti penguasaan bangunan atau bukti-bukti pemilikan bangunan yang lain. Nah, kemudian tugas itu diupload dalam folder tugas 2 dan dibuat yang dibuat oleh penanggung jawab mata kuliah ini. Dikumpulkan minggu depan di hari Rabu jam 17 lagi. Biar hari Kamisnya saya bisa lihat-lihat sebelum saya konfirmasi ke adik-adik semua kayak tadi.
Gitu ya. Jadi minta tolong datanya yang lengkap lagi. Itu ya, dilengkapi datanya yang belum lengkap. Nah, ini tugas yang kedua. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas yang kedua? Mau bertanya, Pak. Oke, silakan Pak Fikri. Untuk kan tadi ada kelengkapan-kelengkapannya ya, Pak, kayak RAB, kemudian Betul. IMB dan lain. Itu Betul. apakah yang ada aja ataukah wajib gitu, Pak? Loh, yang ada aja. Artinya gini, wajib ada itu artinya gini, yang ada saja, tapi setidaknya kalau tidak ada RAB kan kalian bisa identifikasi bangunan. Nanti untuk membuat RAB sebetulnya kan kita mau menyusun RAB-nya sebetulnya, mencari biaya pembuatan baru kan sebetulnya mau membuat RAB bangunan itu dengan kondisi yang sekarang. Tapi kalau ada RAB lama, kan enak, tinggal apa namanya, pakai RAB yang lama diganti-ganti resource-nya dengan harga yang sekarang. Misalnya kalau dulu ada nilai keramik, harganya per box dulu 30.000. Kalau sekarang harganya sudah naik 100.000 ya tinggal diganti angkanya 100.000. Terus batu bata dulu belinya berapa meter kubik, sekarang tinggal diganti angkanya per meter kubiknya berapa dan seterusnya. Gitu Fikri. Baik, Pak. Berarti kalau tidak ada RAB mungkin kita kayak identifikasi materialnya gitu, Pak. Betul. Identifikasi material penyusun bangunan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Sekalian nanti dibuat sketch. Kalau misalnya tidak ada gambarnya, teman-teman bisa membuat sketch. Sketch kasar juga nggak apa-apa. Kira-kira. Kalau bisa main AutoCAD dan lain sebagainya juga lebih bagus. Tapi kalau tidak, misalnya dibuat pakai tangan, digambar pakai tangan, pakai penggaris, pakai pensil, pakai pulpen, dan lain sebagainya, silahkan juga nggak apa-apa. Pokoknya gini, intinya, semakin lengkap data, semakin teman-teman enak untuk melakukan penilaian. Tapi kalau semakin data itu tidak lengkap, teman-teman lebih banyak nanti pakai asumsi gitu loh. Saya itu mau meminimalisir asumsi itu loh. Boleh penilaian pakai asumsi, tapi karena kita mainnya mau objektif, hasil penilaian kan harus objektif, maka datanya itu sebanyak-banyaknya. Identifikasi di lapangan itu juga selengkap-lengkapnya gitu loh. Jangan terus asumsi gitu loh maksud saya. Saya itu mau meminimalisir asumsi. Oke teman-teman, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Yofi. Kalau surat penguasaan bangunan itu contohnya seperti apa, Pak ya? Misalkan nggak ada IMB-nya gitu. Semacam ya berita acara atau surat pernyataan bahwasanya bangunan itu memang milikmu misalnya, terus misalnya dibangun tahun berapa, kalau nanti digunakan misalnya kau mau penyusutannya pakai apa, misalnya pakai umur bangunan ya kan berarti otomatis dibuat berita acara bangunan ini dibangun tahun 2000 misalnya, berarti punya umur masih 11 tahun, terus penyusutannya pakai umur bangunan, umur efektif dan lain sebagainya, atau berdasarkan pengamatan di lapangan misalnya seperti itu. Jadi semacam berita acara bisa, surat pernyataan bisa, atau hal-hal lain misalnya mau bikin apa? Ada keterangannya juga bisa, ada keterangannya maksud saya apa ya? Semacam surat dari entah dari pemerintah atau dari mana yang menyerahkan tanah ataupun bangunan itu kepada si pemegang itu. Itu Yufi. Berarti itu Pak ya, dinyatakan oleh pemilik gitu, Pak ya, tentang adanya. Ya bisa pemilik, bisa serah terima juga bisa, maaf. Semacam rumah-rumah yang program gempa yang dari pemerintah itu kan ada penyerahan rumahnya. Kalau ini ada juga rumah-rumah transmigrasi yang diserahkan oleh pemerintah misalnya, baik tanah maupun bangunannya. Terus ada juga misalnya rumah-rumah
yang dibangunkan oleh pemerintah karena misalnya, mohon maaf, dari keluarga yang tidak mampu. Terus ada juga rumah-rumah yang dibangun dengan menggunakan dana bantuan pemerintah seperti dana desa dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu ada biasanya bukti serah terimanya, bukti penyerahannya misalnya. Ada yang model seperti itu. Ada juga kadang-kadang rumah yang dibangunkan oleh desa. Tapi gini, modelnya bukan rumah yang dikasihkan modelnya bukan rumah. Tapi yang dikasihkan itu modelnya bahan komponen penyusun rumah. Jadi dikasih semen, dikasih batu, dikasih batu bata. Yang bangun siapa? Yang bangun gotong royong. Dengan menggunakan apa? Dana desa. Nah, ada yang seperti itu modelnya di desa-desa. Gitu Yofi, bisa dipahami? Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain. Nah, nanti akan saya berikan tools gitu ya, silakan dipelajari sendiri DKPB tapi tahun 2010. Terus kemudian ada lagi buku panduan survei DKPB. Terus ada lagi form DKPB 2018 untuk DKI Jakarta. Terus ada lagi form pendataan bangunan gitu ya. Terus ada lagi form KKP SNI gitu ya. Terus kemudian nanti akan saya kirim secara bertahap ya, karena filenya besar. Nanti kalau tidak bisa lewat WA, saya kirimkan lewat PJ. Ya, saya kirimkan lewat PJ. Saya kirimkan lewat PJ. Nah, ini nanti bisa diterima ya, Excel saya ya, bisa dilihat ya. Akan saya berikan ini contoh juga ini untuk pendataan gitu ya. Ini form pendataan, nanti bisa juga kalian gunakan jenisnya atau pakai yang DJKN juga silakan. Ini yang versi Excel-nya gitu ya. Ini yang versi DKPB-nya kayaknya. Nah, ya ini yang versi DKPB tapi satu lantai ini form pendataannya ini modelnya. Terus nanti saya berikan lagi yang ini SNI, SNI kamu tinggal masukin data di sini. Ini kan ada 100 lebar berapa, panjang berapa, jumlah lantai berapa, kan ini batu bata berapa, tinggal diproses, makanya nanti dikutak-katik sendiri gitu ya. Nah, tinggal diproses sini R sini. Nah, nanti di sini akan keluar nah nama WP-nya ini, Juli ini. Nah, ini RAB-nya ini semuanya. Nanti silakan dikutak-katik sendiri. Ini ada petunjuknya. Nah, nanti silakan dikutak-katik sendiri ya. Nah, dari source-nya ini itu ya. Nanti silakan kalian kotak-katik sendiri. Itu ya, itu yang model SNI. Terus nah, ini DKPB-nya tahun 2018 gitu ya. Ini formnya survei ini kalian nanti ngelihatnya kan di DKPB-nya ya. Nah, DKPB-nya ini
Di tahun 2018 kan tinggal nanti, nah ini materialnya dibaca sendiri ya, dikutak-atik sendiri, ngisinya seperti apa gitu ya. Material ini, koefisien lantai, kapan pakai koefisien ini, kan gitu ada keterangannya, banyak banget ini. Bangunan kategori 1 bisa di-adjust 1 sampai dengan 8 dengan kondisi seperti ini, kategori 2 dan lain sebagainya. Nah, ini nanti dibaca sendiri gitu ya. Nah, penyusutannya gitu ya. Terus bentar. Nah, kalian nanti saya kasih file yang ini, DBKP 2000 dan BDNPP beserta ini, RAR-nya. Ya, beserta RAR-nya ini. RAR-nya ini nanti kamu ekstrak. Diekstrak isinya banyak. Nah, diekstrak. Terus ini kalau misalnya mau diinstal, pakai ini. Gitu ya, jadi diekstrak dulu. Setelah diekstrak, terus pakai ini. Aplikasi bank data nilai pasar properti ini. Ini punyanya DJP yang biasa digunakan untuk PBBP 2 dulu, tapi atau untuk bangunan-bangunan high rise building pada saat itu. Nah, terus panduannya itu ada yang di sini. Panduannya ada di sini. Nah, panduannya ada di sini. Kalian nanti isinya panduannya di sini. Nah, ini. Nah, panduannya ini memulai aplikasi, ini punya dulu punya PBB Jakarta. Nah, terdiri dari ini. Ini ya, ini. Nah, hasil akhir ini. Nah, ini cara installernya seperti ini. Nanti diinstal seperti ini. Terus masukkan nama gitu kan. Jadi dimasukkan nama sistem, terus kata sandinya pakai ini, manager ini. Sistem. Mohon maaf Pak, ini nggak muncul. Nggak muncul ya? Ya, belum muncul. Semuanya? Masih file Explorer sih Pak. Masih file Explorer ya? Sebentar. Duh. Oke. Masih file Explorer ya? Udah stop ya sekarang ya? Udah Pak. Iya Pak. Oke. Sebentar. Kalau sekarang muncul nggak? Belum ya? Sekarang? Udah Pak. Udah ya? Oke, sorry. Saya ulangi. Udah ya? Nah, nanti akan saya berikan ini juga, penilaian bangunan ini saya berikan. Nah, nanti petunjuknya bisa kalian lihat di sini. Nah, mulai yang ini bla bla blanya, penilaian bangunan untuk yang PBB. Terus, nah mulai di sini. Memulai aplikasi DBKP 2000. Udah bisa diterima ya ini ya? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Mulainya di sini. Ini masukkan nama aplikasinya. Terus kemudian ini kan punyanya KPPBB Jakarta Barat pada saat itu. Caranya seperti ini. Hasil akhirnya ini. Nah, jadi nanti setelah diinstal itu keluar ini kan gitu kan. Nah, keluar ini di sini. Terus diklik sistem manager. Ya, kata sandinya manager ini. BDNPB. Terus habis itu nah, keluar ini. Ikutin aja ini.
Nah, entry wilayah. Kalian masukkan wilayahnya. Ini misalnya kalau Grogol atau misalnya kalau ini mana Jawa Tengah, Purworejo ya silakan kalau mau dimasukin. Nah, terus ikutin ini. Simpan. Nah, ini entry kalau mau mengupdate resource-nya. Kepala tukang cat, kepala tukang kayu dan lain sebagainya. Ini harga satuannya hari. Ini mau updating resource-nya. Terus, nah ini entry elspop berarti seolah-olah dimasukkan ke dalam elspop-nya. Nah, ini dimasukkan data-data ini, tanggal renovasi, tanggal ininya berapa gitu ya, jumlah lantainya, pasangannya ini, terus ininya berapa, dimasukkan semuanya di sini. Data-datanya. Nah, akan keluar ini, nilai bangunan ini. Akan keluar ini. Nah, akan keluar ini. Ini kalau di sini sudah ada listriknya, sudah ada AC split, AC window, AC floor-nya, sudah ada semuanya. Nilai bangunannya kalau di sini 579 juta. Nilai per meternya 742.000 per meter persegi. Tuh. Nah, terus disimpan datanya. Nah, ini nanti dicetak, hasil cetakannya seperti ini. Itu kalau pakai punyanya DJP yang model dulu. Nah, ini pakai formulir SPOP tapi kalau ini masukinya. Oke. Gitu teman-teman, ini nanti saya kasih filenya, cuman karena filenya besar, ya, filenya besar tadi, ukurannya tadi gede 2 megabyte. Mungkin saya pun juga nggak bisa harus ngirim pakai Google Drive. Nanti saya kasih linknya Google Drive di email saya. Nanti silahkan untuk disebarkan ke teman-temannya atau di-download dulu terus disebarkan ke teman-temannya. Saya nggak ngerti caranya nanti gimana. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Pak, izin tanya Pak. Oke. Jadi kalau misalkan kita nggak punya IMB, nggak punya gambar teknik atau RAB, kita bisa pakai LSPOP software tadi Pak? Oh ya, nggak apa-apa. Software tadi sebenarnya software itu bukan terus menghilangkan gambar itu bukan. Software itu hanya untuk menghitung RAB-nya, untuk menghitung nilai bangunannya software itu. Tapi kelengkapan dalam melakukan penilaian berarti datamu kan tidak lengkap gitu loh maksudnya. Untuk mengidentifikasi komponen penyusun bangunan kan akan lebih baik apabila ada gambarnya, misalnya foto-fotonya atau yang lain gitu. Kalau software tadi atau aplikasi-aplikasi yang saya berikan gitu ya, yang nanti kalian pelajari sendiri, itu cuma aplikasi untuk menghitung. Kalau SNI ya berarti ya nilainya sesuai SNI. Kalau yang DBKB tadi yang sesuai DBKB, yang DKBB ya sesuai dengan DKBB. Itu aja. Oke, Faras? Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Silakan kalau masih ada lagi. Benar, sudah nggak ada. Kalau nggak ada nih saya kuliah saya tutup nih. Artinya gini, kalau sudah nggak ada, kuliah saya tutup yang versi Zoom, kita masih bisa diskusi menggunakan versi WAG. Ya, WA Group. Nah, nanti pelan-pelan dikit-dikit file-file tadi saya kirim ke teman-teman. Entah nanti lewat WA Group atau entah nanti lewat salah satu dari koordinatornya. Ya, nanti minta tolong koordinator untuk sampaikan lagi ke anggota grupnya. Karena kalau saya kirimkan lewat WA, tadi kayaknya ada yang berat. Makanya saya pisah, ada yang saya kirimkan lewat WA, ada yang saya kirimkan lewat itu, email. Terus nanti saya berikan juga contoh ini ya, contoh kertas kerja penilaian tanah gitu ya. Kenapa saya kasihkan contoh kertas kerja penilaian tanah? Karena
saya kurang puas nih. Teman-teman ngumpuli ininya, ngumpulkan datanya nggak maksimal. Sebentar. Sebentar, saya coba buka penilaian tanah dulu. Nah, ini contoh. Bisa diterima ininya Excel saya? Bisa, Pak. Ah, ini Bisa, contoh. Pak. Ini contoh. Pembanding tanah ini. Nah, gitu loh maksud saya. Nanti ini contoh pembanding tanah ini. Pembanding bangunan ini. Maksudnya ini cuma bau ngilangi bangunan kalau ini. Pembanding bangunan itu pasti ngilangin bangunannya. Nah, dan nanti kalian baca sendiri, soalnya banyak banget ini. Nah, bentuk kertas kerjanya seperti ini, salah contoh kertas kerjanya. Nah, biar Masnya, kenapa saya kasih ini? Biar kalian tuh mengumpulkan datanya itu selengkap-lengkapnya gitu loh. Sehingga bisa dibandingkan baik tanah maupun bangunannya. Untuk kalau bangunan biasanya dibandingkan itu untuk menghilangkan bangunan. Jadi nanti teman-teman kan melakukan mencari data transaksi. Minimal ada 3 data transaksi. Di data transaksi itu kan kemungkinan untuk mendapatkan tanah kosong tok kan agak susah. Yang kalian dapatkan kan biasanya tanah dan bangunan. Nah, untuk mencari nilai tanahnya, otomatis kan kalian akan mencari nilai bangunan dulu supaya didapatkan nilai tanah kosong. Jadi nilai properti sama dengan nilai tanah ditambah nilai bangunan. Untuk mendapatkan nilai tanah berarti nilai properti dikurangi nilai bangunan. Kalian untuk mendapatkan nilai bangunan kan otomatis juga mencari nilai bangunan itu berapa. Udah diketahui nilai tanah sekian, berarti dibagi per meter, nilai tanah per meter pembanding 1 berapa, nilai per meter pembanding 2 berapa, pembanding 3 berapa, baru bisa kalian dapatkan nilai tanah residensial kalian. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa cukup? Lanjut WA boleh, Pak. Lanjut WA saja ya. Mau beribadah? Beribadahnya habis jam 10 loh ya. Mungkin teman-teman malu, Pak, kalau tanya langsung itu biasanya gitu, Pak. Nggak apa-apa. Oke ya. Oke, berarti kuliah yang versi lewat Zoom saya akhiri. Nanti bisa dilanjut dengan versi WAG gitu ya, WA Group. Tapi nanti saya kasihnya bahan pelan-pelan karena apa namanya tadi. Pertama jaringan saya juga kurang bagus, keduanya juga filenya ada yang besar sehingga nanti akan saya kasih semua tapi bertahap. Oke, teman-teman.